Buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel kami, jangan lupa bantu channel kami dan cara klik subscribe, klik lonceng, like, dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Yang dikasih Tuhan, kita bertemu kembali di channel Berjalan Bersama dengan Firman. Dan mari dengarkan firman Tuhan yang sungguh pasti memberkati saudara-saudariku yang dikasih Tuhan. Dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari dengarkan satu pujian yang pastinya memberkati kita semua. Jiwaku haus akan kasih-Mu, jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah tangan hatimu yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Namamu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus, ku mau setia selamanya. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Namamu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus, ku mau setia selamanya. Ku mau setia selamanya. Ku mau setia selamanya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pujian tadi mengatakan, jiwaku haus, haus akan kasih-Mu, haus akan kasih Tuhan, haus akan firman Tuhan. Karena satu hal, saudaraku yang dikasih Tuhan, karena cinta. Karena cintanya pada Yesus haus terus. Begitu juga dengan kita yang ada saat ini, baik umat Tuhan yang mungkin sedang ada dalam pergumulan berat. Milikilah rasa cinta dan haus akan Tuhan, supaya engkau mendapatkan sesuatu yang selama ini belum pernah engkau pikirkan. Karena janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada engkau jauh dari apa yang kau pikirkan. Mari dengarkan firman Tuhan yang pastinya akan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Markus 2 ayat 1 sampai dengan 12. Dengarkan firman Tuhan berikut ini. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu.
Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, Mengapa orang ini berkata begitu? Ia mengujar Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Satu ayat inti buat kita adalah di Markus 2 ayat 12 bagian B, dikatakan di firman Tuhan ini, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan untuk kita hari ini adalah yang begini belum pernah kita lihat. Amin. Maukah engkau saudaraku mendapatkan sesuatu yang belum pernah dilihat? Amin. Sesuatu yang belum pernah dilihat adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang istimewa, sesuatu yang spesial, sesuatu yang luar biasa. Nah, kita kembali kepada konteks firman Tuhan ini, di mana ada 4 orang datang membawa seorang lumpuh kepada Yesus. Pada saat itu begitu sulitnya membawa orang itu datang kepada Yesus, karena Yesus ada di satu tempat, di mana di tempat itu Yesus sedang memberitakan firman Tuhan. Ada banyak orang berkerumun, sehingga kalau melalui pintu tidak bisa membawa orang tersebut. Terpaksa yang 4 orang ini menggotong si lumpuh ini naik lewat atap. Mereka penuh dengan perjuangan hanya untuk membawa satu jiwa datang kepada Tuhan. Inilah saudaraku yang dikatakan yang begini belum pernah kita lihat. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau mungkin umat Tuhan pandangannya tertuju kepada orang lumpuh, namun di firman Tuhan ini sesuatu yang luar biasa adalah saudaraku yang dikasih Tuhan. Apa yang ada di dalam diri 4 orang ini? 4 orang itu adalah simbol dari Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di sana diberitakan kabar kesukaan, kabar keselamatan tentang Yesus. Siapa yang membuka hati untuk Yesus, terima keselamatan. Jadi si 4 orang ini mau supaya si lumpuh ini membuka hati untuk Yesus. Dengan begitu semangat dan begitu dengan perjuangan berat, 4 orang tersebut membawa seorang lumpuh untuk datang kepada Yesus. Tentunya saudaraku yang dikasih Tuhan, penuh dengan pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pengorbanan dana. Karena ketika mereka memasukkan si lumpuh lewat atap rumah orang, tentunya si pemilik rumah akan meminta ganti rugi karena rumahnya sudah rusak, hanya untuk membawa satu jiwa datang kepada Tuhan. Tetapi si 4 orang ini mau melakukan apapun demi untuk membawa satu jiwa datang kepada Tuhan. Maka Tuhan berkata, yang begini belum pernah kita lihat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, maukah engkau melakukan sesuatu yang belum pernah dilihat orang? Kalau datang ke gereja hanya sekedar overacting, banyak dilakukan orang. Kalau datang ke gereja hanya sekedar untuk minta bantuan, itu sudah banyak terlihat di mana-mana. Kalau datang ke gereja hanya sekedar mau pamer talenta, itu sudah banyak di mana-mana. Kalau datang ke gereja dengan semangat, tetapi ketika mengalami masalah, jauh dari Tuhan, bahkan mundur dari Tuhan, mundur dari pelayanan, itu banyak ditemukan di luar sana. Tetapi untuk orang-orang yang tetap taat dan setia kepada Tuhan, tetap maju terus pantang mundur sekalipun banyak tantangan persoalan, yang begitu jarang ditemukan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, belajarlah untuk menjadi
golongan orang yang sedikit. Jangan masuk pada golongan orang banyak. Karena golongan orang banyak adalah golongan-golongan yang identik dengan sesuatu yang biasa-biasa saja. Kalau kita kasih satu ilustrasi, anak-anak dalam mengikuti sekolah ini, dunia pendidikan, tentunya yang ranking satu hanya satu, yang rankingnya 10 besar hanya ada 10 orang. Selebihnya adalah orang-orang biasa saja yang mungkin tidak pernah mengecap yang namanya ranking. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk menjadi golongan yang sedikit sulit, tapi sedikit dalam hal yang positif. Untuk menjadi golongan banyak sangatlah gampang sekali. Bukankah firman Tuhan berkata, jalan ke sorga sempit, sedangkan jalan ke neraka lebar. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau engkau mau menjadi golongan yang sedikit, Tuhan akan berkata, yang begini belum pernah kita lihat. Dalam tanda petik, golongan orang yang sedikit bukan harus menjadi gereja yang kecil, bukan menjadi komunitas yang kecil yang jumlah orangnya sedikit. Bukan itu yang firman Tuhan maksudkan. Tetapi yang firman Tuhan maksudkan, mau menjadi golongan orang yang 4, yang rela masuk pada zona tidak nyaman, rela berkorban demi untuk menyelamatkan satu jiwa, demi untuk melakukan sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Kalau engkau orangnya, maka engkau akan terima sesuatu yang belum pernah dilihat orang. Mungkin keadaanmu sekarang engkau sedang sakit, orang berkata tak mungkin engkau sembuh, tapi Tuhan sembuhkan. Itu belum pernah dilihat orang. Karena engkau sudah ke dokter, engkau ke segala tapi tidak sembuh. Tapi ketika dengan iman kau percaya di dalam nama Yesus engkau sembuh, maka orang akan berkata, yang begini belum pernah kita lihat. Ketika orang melihat engkau, mungkin keadaanmu sangat memprihatinkan sekali. Untuk makan minum saja cukup sudah engkau puas. Engkau tinggal di rumah kontrakan kecil, tapi Tuhan akan buat indah pada waktunya ketika engkau terima berkat Tuhan yang luar biasa, engkau terima mujizat Tuhan yang luar biasa. Orang akan berkata, yang begini belum pernah kita lihat. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, mau kau terima mujizat yang belum pernah dilihat orang? Kalau ya, taat dan setialah kepada Tuhan, cintai Yesus lebih dari segalanya, maka engkau akan berkata kepada Tuhan, jika aku haus akan kasih-Mu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering.
datang ke channel kami, jangan lupa bantu channel kami dengan cara klik subscribe, klik lonceng, like, dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkati. Shalom.